bahwasanya kota Jeddah juga di mana Nabiullah Adam dan Siti Hawa juga dimakamkan di kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurkan Allah kita diberi kesempatan bisa ketemu lagi. Jangan lupa buat yang menonton, kalau belum sholat dulu. Oke, bismillah. Kita saat ini berada di kota Jeddah, tepatnya ada di Laut Merah. Ya, Masya Allah, cantik banget itu. Mataharinya sebentar lagi akan sunset nih. Jadi akan terbenam karena waktunya sudah mau jam 6 sore di sini. Kita di kota Jeddah, yang sama-sama kita tahu bahwasanya Jeddah dahulu kala itu adalah tempat persinggahan, artinya keberangkatan dan penurunan dimulailah di situ ya, perekonomian Saudi Arabia, baik itu di zaman dahulu bahkan sekarang saat ini juga semua ini muaranya di sini. Jadi bahkan kita dari Indonesia ketika ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji juga singgahnya adalah di kota Jeddah, dan lebih banyak karena salah satu pusat perekonomian. Kota Jeddah diberikan nama kota Jeddah adalah kurang lebih dimaknanya adalah leluhur. Kenapa dengan kota Jeddah? Dan informasinya bahwasanya kota Jeddah juga di mana Nabiullah Adam dan Siti Hawa juga dimakamkan di kota ini. Nah, kita bisa lihat ke arah kanan saya itu ada Masjid Apung. Nah, itu tandanya kita berada di kota Jeddah. Sobat yang dirahmati Allah, masih berada di Laut Merah, yang lautnya tidak merah. Kita berada di Laut Merah, tepatnya di pukul 6 sore kurang lebih, karena cuacanya masih hangat dan panas. Nah, ini mataharinya siap-siap akan sunset nih, cukup cantik, Masya Allah. Ini patut dinikmati, patut disyukuri. Ya, patut dinikmati, patut disyukuri karena Allah begitu besar menciptakan keindahan-keindahan yang akan kita nikmati setiap hari, akan kita lalui atau kita rasakan setiap hari. Salah satunya ini deburan ombak yang membuat kita fresh. Deburan ombak itu salah satu terapi ya. Kalau kita ada beberapa yang pengobatan itu terapi, harus mendengarkan deburan ombak. Dan juga ini kuatnya angin Laut Merah juga membuat udara panas itu menjadi hilang. Jadi ya Masya Allah, salah satu yang unik dulu di kota Jeddah memang tadi pusat perekonomian di sini Saudi juga sebagai pusat peradaban Islam. Jadi secara strategi kota Jeddah yang dipimpin saat itu juga menariknya, untuk menarik perekonomian mereka memurahkan memurahkan biaya cukai yang masuk apabila turun di Jeddah, pelabuhan Jeddah. Jadi kalau misalkan ada kapal berlabuh di sini, dikasih murah tuh teknik untuk gimana cara mendatangkan orang. Kalau sekarang mungkin kayak kita Indonesia ada beberapa yang negara juga tidak mengenakan visa. Nah, kalau sekarang di sebelumnya zaman dulu itu kota Jeddah juga sempat seperti itu. Jadi meniadakan biaya cukai, bahkan pada saat itu apabila negara-negara lain sempat menurunkan muatan kapal di wilayah atau negara-negara lain dan akan singgah di Jeddah, akan menaikkan biaya cukai tersebut. Jadi sungguh
sungguh strategi yang cukup bagus ya untuk menaikkan perekonomian. Salah satunya itu. Mungkin itu bisa kita tiru juga ketika mendatangkan wisatawan ke Indonesia dan sebagainya, juga salah satu itu. Sobat yang dirahmati Allah, itu hanya sekilas dari kota Jeddah ya. Jadi juga adalah sebagai pusat perekonomian dan juga pusat peradaban Islam. Mudah-mudahan kita juga dan sahabat saya yang dirahmati Allah juga bisa hadir dan singgah di sini, walaupun berada di Laut Merah ya, yang juga tidak juga berwarna merah gitu ya. Tapi di sini cukup kuat untuk aroma asin atau aroma amisnya cukup kuat ya. Atau mungkin karena memang cuacanya cukup panas, jadi terlalu kuat di sini. Ini ya. Dan di sini area hiburannya orang-orang Arab di sini ya. Jadi di sini memang tempat pemancing yang khusus dibuatkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi ada tempat memancing yang bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ada pemancing. Mudah-mudahan karena ini musim haji, mohon doanya juga pada sobat saya yang rahmati Allah. Insya Allah saya beserta istri juga akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan, dan saya juga doakan kepada sobat saya sekalian juga Allah mudahkan dan beri segerakan untuk bisa ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Sobat saya rahmati Allah. Nah, pada saat kita berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, itu biasanya harus saat ini dan sebelum-sebelumnya memang harus memiliki tasreh. Tasreh itu izin masuk ya. Nah, izin masuk itu antriannya di sini nih, di belakang saya. Tuh. Nah, ini izin masuk ketika saat di Raudhah, atau karena semua kaum muslimin yang hadir, yang datang ke sini ingin berziarah langsung ke Raudhah, berdoa di situ, mengucapkan salam langsung bagi Rasulullah SAW. Pintu inilah yang masuk gitu. Pintu masuknya adalah ini, antriannya ya. Barikade ini adalah antrian ketika sobat cair rahmati Allah masuk ke Raudhah dan harus memiliki izin. Jadi jangan salah ketika, dan saat ini antrian saat pagi ini ada subuh, antrian perempuan ya. Bisa kita lihat ini antriannya sudah mulai banyak. Sudah mulai mengantri dan dicek setiap kali masuk ya, jadi 1 kali masuk. Cuma memang saat ini untuk tasrah itu ada informasi 1 tahun hanya 1 kali gitu. Jadi sobat saya yang Allah manfaatkan waktu pada saat Raudhah, karena salah satu tempat mustajab yang Allah kabulkan adalah tanah haram yang kedua ini adalah di Masjid Nabawi, atau tepatnya di Raudhah. Raudhah itu adalah itu tadi, taman-taman surganya Allah, antara makam baginda Rasulullah SAW sampai dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah pengecekan izin untuk ziarah. Insya Allah udah mulai masuk antriannya. Nah, di belakang saya ada makam Al-Baqi. Nanti kita akan menuju ke sana. Kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah, sobat rahmati Allah, kembali lagi masih setia saya Ridwan menemani sobat rahmati Allah. Alhamdulillah, Masya Allah.
Saat ini saya berada di makam Al-Baqi, makam Al-Baqi Al-Ghorqad, di mana kenapa dinamakan taman makam Al-Baqi? Sebelumnya zaman baginda Rasulullah SAW di sini banyak tumbuh-tumbuhan, Ghorqad ya, tumbuh-tumbuhan Ghorqad. Seingat saya Ghorqad itu tanaman yang disukai oleh kaum Israel, laknatullah alaih. Jadi pohon itu buat tempat mereka bersembunyi. Selain itu mereka tidak dapat bersembunyi selain pohon tersebut pada saat di hari penentuan tersebut. Nah, makam Al-Baqi, sobat saya rahmati Allah, jangan lupa salam, sampaikan assalamualaikum ya kaum mukminin, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul bait, assalamualaikum ya amirul mukminin. Sobat saya rahmati Allah, di makam Al-Baqi ini hanya seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan makam yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yaitu makam Jannatul Ma'la. Nah, di sini salah satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika kita meninggal dan dimakamkan di makam Al-Baqi, ini insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Jangan lupa ucapkan salam, adab kita pada saat kita datang berziarah. Salam. Di sini kurang lebih ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di sini, termasuk makam Ahlul Bait, yaitu Ibunda Siti Aisyah, kemudian ibu persusuan dari baginda Rasulullah SAW, Ibu Halimah, ibunda kita Halimah Sa'diyah, kemudian sahabat-sahabat Amirul Mukminin, termasuk sahabat Utsman bin Affan dimakamkan di sini. Insyaallah tabarakallah kita bisa hadir di sini karena sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Jadi ibrahnya, hikmahnya ketika kita di dalam berziarah, kalau pertama kita juga memberikan hadiah, memberikan doa, salam, itu adalah doa kepada seluruh ahli kubur. Maka tadi saya ucapkan assalamualaikum darul mukminin. Darul mukminin itu kaum muslimin yang ada di makam Al-Baqi. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa punya harapan untuk bisa meninggal dan diwafatkan di makam Al-Baqi. Jadi kalau sobat saya punya mimpi tersebut, insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, karena sesuai hadis Rasulullah tadi, barang siapa yang tadi meninggal di, saya substansinya ya, khawatir salah mengucapkan hadis, substansinya tadi siapa yang meninggal diwafatkan, dimakamkan di makam Al-Baqi, insya Allah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Makamnya hanya seperti ini. Coba sobat saya, ya Allah, beda jauh ya dengan kita. Tidak ada spesial di sini, hanya seperti ini. Tapi untuk makam-makam yang besar memang seperti makam keluarga Amirul Mukminin itu batasnya itu seperti ini nih, separatornya ini juga lebih besar memang. Jadi makamnya lebih sedikit, tapi untuk separatornya atau pembatasnya jauh lebih besar, tapi nggak sebesar ini ya, karena kan ini kan semua sahabat, semua yang lain ada di sini gitu. Karena 10.000 jumlahnya, masya Allah. Karena memang insya Allah ketika kita ziarah, apa yang kita dapatkan ilmunya tadi, kita mempersiapkan kematian,
kematian itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Jadi harus memperbaiki diri terus, muhasabah, menghisap amal-amal kita, sudah sejauh mana amal-amal kita. Dan ini memang dibukanya pagi, jadi kalau pada subuh, nah itu sambil olahraga, sambil berziarah ke makam Al-Baqi, ya, lihat sunrise. Masya Allah, biasanya kalau agak pagi, sunrise nih jam 6 waktu syuruk itu cantik sekali mataharinya nih. Masya Allah. Jadi di makam Al-Baqi ada 10.000 sahabat. Karena memang makam Al-Baqi sebelumnya tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan gharqad. Jadi di mana pohon-pohon tersebut saat ini sudah berubah menjadi makam sahabat dan makam keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Siapa sih yang nggak pengen diwafatkan, kemudian dimakamkan di makam Al-Baqi, sejajar dengan baginda Rasulullah SAW, kemudian bersama dengan keluarga Rasulullah SAW, dan bersama Amirul Mukminin. Masya Allah.